an hadanallah walhamdulillahilladzi lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un walhamdulillahilladzi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira walhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim alaihi ayyuhal mu'minuna al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wasma'u wa fahamu ma qala rabbukum a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Shadaqallahul adzim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Al hadis. Para hadirin rahimakumullah, para sesepuh masjid yang alhamdulillah pada tahun ini kita dapat bersama mengisi awal kegiatan. Orang bilang atau menyebutnya halal bil halal atau silaturahmi ba'da Idul Fitri yang diikuti oleh tidak sedikit ya, banyak dari masjid-masjid ya, di pelosok-pelosok dan kota yang bersama-sama kita mengadakan acara hari ini. Oleh karena itu yang terhormat para kesepuhan masjid, para DKM, para asatid, para guru, ya, para tokoh masyarakat, aparat, para pengusaha, para pedagang, petani, semua yang terlibat dalam acara ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di tengah pandemi ya, di tengah masih belum ketemunya vaksin kita masih tetap bisa mengadakan acara walaupun terbatas ya, tidak seperti bulan atau waktu sebelum ada kejadian ini. Dan kita harus tetap optimis, harus tetap berjalan, ya, tidak boleh panik, ya, tidak boleh takut yang keterlaluan, ya, wajar-wajar saja, ya, karena hitungannya kalau ini dikhawatirkan oleh semua pihak yang ujung-ujungnya hanya satu, ya, waspada, hati-hati, ujungnya hanya satu, ya, bapak-bapak. Adalah kematian, gitu. Adalah kematian. Kalau menyangkut masalah kematian ya semua juga akan mati, gitu. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengisi kehidupan ini untuk yang lebih berkualitas, ya. Karena dari sejumlah Al-Quran yang mengingatkan kematian itu sedikit saja. Yang banyak itu bagaimana cara membangun kehidupan. Kehidupan yang layak, kehidupan yang mapan, kehidupan yang berkualitas dunia dan nanti akhiratnya. Ya, kematian itu sebagai pintu
kematian itu sebagai jalan menuju kepada kehidupan akhirat. Maka tentu kaum muslimin semua tidak boleh merasa takut yang berlebihan, karena setiap kali saat Jumat khatib menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya semua harus berusaha untuk menahan kematian, melawan kematian kalau sekiranya muslimnya belum baik. Jadi minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jangan aku kau matikan sebelum aku benar-benar baik, ya, karena nanti itu akan menjadi persoalan pada kehidupan selanjutnya, ya. Tentu ini menjadi keyakinan dan ajaran kita semua, dengan tidak tadi mengindahkan hal-hal yang bersifat protokoler di dalam kesehatan, dengan tidak mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan secara kewaspadaan. Kenapa saya sampaikan demikian, Bapak-bapak, Ibu sekalian? Terus terang saja, ini yang meninggal baru 1.500 ke bawah, ya, baru 1.500 ke bawah. Saya hanya menyampaikan begini, fahkum bid-dawahir wala fahkum bis-sarair, la tahkum, fahkum bid-dawahir wala tahkum bis-sarair. Ya, lihat saja, ya, hukumi saja apa yang kita lihat, ya. Jangan tadi menghukumi atau menetapkan, memutuskan hal-hal yang tidak terlihat. Jadi kita melihat bahwa virus ini ada, ya, kita yakin virus itu ada, dan virus itu menyebar, tetapi di Indonesia alhamdulillah tidak masif. Sekali lagi, tetapi di Indonesia tidak masif, ya. Tadi berita tadi pagi di Chili, negara kecil saja Amerika Latin, itu yang terjangkit sudah 90.000 dari jumlah penduduk yang sedikit. Italia yang sebegitu banyak juga masih jauh penduduknya besar Indonesia, ratusan ribu yang terjangkit. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu, kenapa tidak boleh terlalu panik, ya. Pandemi ini ada, tetapi tidak masif. Bukan arti kita tidak boleh waspada. Waspada harus tetap. Tetapi banyak bahwa kehidupan ini bukan hanya pandemi, kehidupan ini menyangkut masalah seluruh aspek, seluruh yang dibutuhkan. Yang meninggal karena corona atau karena apapun sudah selesai. Dia tidak ada kewajiban, tidak ada tugas lagi. Sholat, mengurus keluarga, ya, cari sejahtera, sudah selesai tugasnya. Justru yang beban itu yang hidup, ya. Maka kenapa ketika mendengar orang yang kena musibah, yang harus lebih didahulukan itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukan doa, permohonan untuk orang yang meninggalnya. Ternyata yang lebih didoakannya adalah kita yang masih hidup. Serasa, ya, kita merasa bahwa ketika mendengar orang pengumuman di masjid atau di mana disampaikan dalam WhatsApp seseorang telah meninggal, innalillahi wa inna, seolah kita mengiringi doa mereka. Bukan. Artinya inna, sesungguhnya kami, lillahi, kepunyaan Allah, kami artinya masih hidup, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, roji'una, kami pun akan kembali. Jadi yang mati itu kembali, yang mati itu adalah berpulang. Kita ke sini itu hanya sementara. Maka oleh karena itu, ya, seolah doa itu untuk mereka yang hidup, padahal doakan dulu yang hidup. Yang mati belum 1.500, belum 2.000, tetapi yang jatuh karena ekonomi, ya, tidak sedikit, sudah puluhan juta. Kalau dihitungan dunia ini sudah miliaran. Maka oleh karena itu saya berharap atas dengan kejadian ini, ya, khususnya bapak-bapak yang berada dalam lingkungan Majelis Taliyah dan para simpatisan
juga yang bisa mengakses ya, terakses oleh media ini, untuk kita berpikir dewasa saja ya, untuk kita berpikir cerdas, menjadilah rakyat yang dewasa dan cerdas ya. Jadi harus diedukasi rakyatnya ini ya, karena kalau nanti demikian adanya, ini tentu akan mengganggu kegiatan, dan bahaya sekali kalau yang hidup ini dimatikan, dan bahaya sekali kalau yang hidup ini tidak dapat makan, dan bahaya sekali kalau yang hidup ini tidak dapat rohaninya yang kuat. Karena itu saya minta kepada para DKM, laksanakanlah apa yang bisa kita laksanakan ya. Tentu dengan sifat kooperatif, tentu tadi dengan tidak melanggar, tetapi kita ambil bahwa yang diinginkan pemerintah adalah kebaikannya buat rakyat. Sama, rakyat pun ingin kebaikan. Sesuaikan saja nanti pada pelaksanaannya. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pencerahan, menjadi bahwa oh iya ya, bahwa hidup itu bukan hanya melulu ketakutan, tapi bagaimana juga hidup bisa membangun optimisme. Sampai saatnya mati pun agama ini membangun optimisme. Ya, membangun optimisme. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Kenapa? Karena kematian pun adalah pintu menuju kepada kebaikan. Tidak ada seorang pun, dokter atau siapapun yang menyembuhkan, kecuali mereka akan meninggal. Maka beroptimislah dalam hidup sampai matinya. Ini yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, besar rasa terima kasih saya kepada seluruh kedekaiman, seluruh jajaran masjid-masjid yang sudah mengizinkan ya masyarakat seputarnya untuk melakukan nobar, ikut mengadakan silaturahmi meskipun tadi ya di tengah pandemi ya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak-bapak sekalian dibayar oleh yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian ya, ini lebih kepada kita sudah mau masuk kepada bulan Syawal ya, sudah mau masuk kepada bulan Syawal, yang artinya Syawal itu meningkat, bahwa agama sebesar-besarnya adalah program. Nah, catat bahwa agama adalah sebesar-besarnya program, karena itu karena dia sebagai program, maka dibutuhkan tadi perbuatan, maka dibutuhkan pekerjaan. Tidak mungkin program kalau tanpa perbuatan, tidak mungkin adanya program tanpa aksi. Sama dengan bapak-bapak mau bikin rumah, kalau tidak ada pekerjaan membeli pasirnya, kalau tidak ada membeli semennya, kapan mau jadinya rumah itu? Sama dengan bapak-bapak menanam, berternak, kapan memulainya? Kalau tidak dari hari ini, kapan? Hidup bukan hanya keinginan, tetapi hidup adalah perbuatan. Dan kita tidak akan dibawa pada keinginan kita. Ya, sering saya sampaikan, kita akan dibawa oleh perbuatan kita. Inginnya sejahtera, inginnya bahagia, tetapi Anda melakukan hal-hal yang sebaliknya, maka yang terjadi adalah yang sebaliknya. Inginnya pintar, tetapi Anda melakukan hal-hal yang bodoh, maka yang terjadi adalah kebodohan. Meskipun inginnya pintar. Inginnya sejahtera tapi Anda tidak menabung dan tidak menyisihkan sebagian pendapatan, tidak menjamin hari tuanya, maka yang terjadi adalah kemelaratan. Sudah berapa ayat, bukan sedikit, banyak sekali ayat yang mengatakan jazaa'am bima kanu ya'malun. Allah menceritakan rewardnya surga, sifatnya surga. Tetapi Allah mengatakan jazaan, ini sebagai bukti, balasan, bayaran bima kanu ya'malun, karena mereka sudah mau berbuat dan sudah mau melakukan. Kalau Allah mengatakan tidak sedikit, walla alladzina amanu, mereka orang yang beriman, yang percaya, yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai optimisme, wa amilus solihati, dan mereka melakukan perbuatannya. Tidak ada iman, tidak disambungkan dengan amal soleh. Maka
Oleh karena itu, agama ini adalah sebesar-besarnya program. Maka oleh karena program, langkah Anda bisa mengukur, kita bisa mengukur. Tujuan kita ke Bandung, ke Jakarta, kalau kita menggunakan kaki sebagai sarana untuk sampai ke tempat itu, hitung 5 kilo kecepatan per jam, maka 10 jam Anda akan dapat 50 kilo. Kalau yang menggunakan sepeda, kecepatannya rata-rata 20, 10 jam sudah 200 kilo. Tinggal hitung begitu saja. Tetapi meskipun menggunakan kendaraan canggih, Anda diam saja, tidak pernah menstarter dan tidak pernah menggasnya, maka 1 tahun pun Anda berada di tempat. Oleh karena itu, saya minta, pahamilah agama ini sebagai program. Semua akan maju. Dia tidak akan berpihak. Di dalam agama tidak ada istilah senior dan junior. Dengarkan, di dalam agama tidak ada istilah senior dan junior. Yang ada adalah sabik dan masbuk. Sabik adalah mereka yang terdepan, masbuk mereka yang terbelakang. Paham tidak? Oh, saya sudah lebih dulu. Tidak, ukurannya tidak pada itu. Tetapi ukurannya pada pelaksanaan program. Maka program-program ini, apalagi yang menyangkut masalah program ekonomi, ya, yang hari ini menjadi isu bersama, yang hari ini setelah pandemi ini, setelah wabah ini, tidak akan mudah recovery-nya, tidak akan mudah tadi kembali semula seperti normal, dan tidak cukup waktu 3 bulan. Karena bayangkan, satu pabrik produksi hari ini, kemudian kita menggantung dari impor, kita butuh pengirimannya saja 1 bulan, belum masuk ke pelabuhan, belum ke apa, itu pun kalau lancar. Contohnya, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, apalagi program-program ini menyangkut masalah ekonomi, kemudian kita abai dan kita tidak melakukan sesuatu apapun, itu akan menyulitkan bukan saja pada kehidupan kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebagai penanggung jawab di rumah tangga, kalau langkah program yang diciptakan, yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan, ini apakah akan membawa kepada kemaslahatan, kesejahteraan, kesolehan anak-anaknya, atau sebaliknya, itu akan sangat ditentukan oleh perbuatannya hari ini. Sesusah apapun anak-anak diajari untuk bisa ke masjid, asli dan pasti nanti dia bisa melakukan sholat berjamaah. Tetapi semudah apapun sholat berjamaah, hanya tinggal wudhu dan tinggal menghadap ke kiblat, dibacakan oleh imam. Tetapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mengajak anak-anak itu ke masjid, maka anak sampai nanti usia 50 tahun pun tetap akan sulit masuk ke masjid. Persoalannya adalah pelatihan kemampuan, persoalannya adalah kapabilitas, ya, persoalannya adalah kompetensi. Sederhanakan saja ibu bapak-bapak, bisa itu karena biasa, bisa itu karena biasa. Menjadi terbiasalah, menjadi bisalah kepada hal-hal yang bermanfaat, dan jauhlah, jangan mudah kepada hal-hal yang akan menjadi bencana di kemudian hari. Karena kemiskinan yang ditimbulkan oleh kemalasan itu bencana sekali lagi. Karena kebodohan yang dilakukan oleh karena tadi malas tidak mau belajar, itu adalah bencana. Ketidakdisiplinan yang dilakukan dengan sengaja, itu adalah bencana. Kecuali kalau memang kemiskinan, keterbatasan. Artinya bapak-bapak begini, saya bekerja sudah, melakukan apa sudah, tetapi saja tetap saya, mungkin bapak-bapak keterbatasan dari sisi lain. Tetapi bapak-bapak tidak bisa disalahkan dari faktor kemalasan. Tetapi kalau dari kemalasan, tetapi kalau dari kebodohan, kemudian tidak mau belajar, sehingga tidak mampu mengelola apa yang Allah berikan amanah kepada kita, dari anaknya, dari tanahnya, dari umurnya. Semakin tua bukan semakin segar, semakin cerah menghadapi kehidupan, bukan semakin optimis saat sebentar lagi besok ajal menjemput, dan memastikan diri bahwa dia akan dijemput oleh ampunan, oleh magfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini oleh karena hidup yang Allah berikan kepada kita, dan manusia satu-satunya beserta jin yang diberikan mandat oleh Allah untuk bisa mengatur dan mengelola
yang diberikan mandat oleh Allah bisa memilih, gunakanlah pilihan itu, gunakanlah mandat itu sebaik-baiknya. Jangan memilih hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan memilih hal-hal yang tidak baik. Pilihlah semua hal-hal yang baik. Karena kita akan menjadi bahagian dari kebaikan itu. Karena kita akan membuahkan dari kebaikan itu. Ini inti daripada puasa ya. Melalui forum ini ya, jadi satu, kita halal bihalal, bapak-bapak. Tadi juga ada yang menyampaikan dari beberapa kedekaeman, karena ini ada dari Kabupaten Tasik, kemudian Bandungnya Bandung Kota, Bandung Barat, Bandung Timur, Kerawang, ya, Bali juga mengikuti bersama-sama dari Garut Selatan. Satu katanya ini adalah ya, orang bilang kita halal bihalalnya ya. Ya, setelah 1 bulan penuh kita dilatih, setelah 1 bulan penuh kita ditempa. Ya. Yang kedua, ini sekaligus menjadi syukuran, ya, syukuran kepada corona katanya. Ini ada syukuran kepada pandemi ini. Syukuran satu, memang di Indonesia tidak masif, dan kebetulan dari mulai hari besok itu sudah dibagi, ada zona-zonanya seperti itu ya, dan kurvanya sudah menurun. Ya, kita syukuri hal ini, kita berterima kasih kepada Allah. Indonesia tidak diberi beban yang berat, karena kalau seperti di Amerika sana, seperti di Italia sana, bayangkan dengan rata-rata masyarakat tidak punya tabungan, tetapi jumlah korban begitu banyak, nanti masyarakat bukan hanya mati karena corona, di Indonesia mah akan ditambah mati dengan kelaparan. Jadi akan semakin banyak. Na'udzubillahimin dzalik. Jadi Allah sayang sekali sama kita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, manfaatkan ya situasi ini, hitung-hitung ini adalah ya ujian ya, persoalan, karena hidup pun soal, mati pun soal. Bagaimana kita setahap-setahap dapat menghadapinya, setahap-setahap dapat mensikapinya. Artinya semua untuk keuntungan kita semua ya. Alhamdulillah ya, udara menjadi bersih beberapa hari ini, karena saya jalan-jalan ke Bandung 4 kali, ternyata tidak polusi karena pabrik tidak berjalan. Di sisi lain untung udara, tapi di sisi lain ya, tiba-tiba di Bandung kota saya melihat ibu-ibu duduk, dan saya tahu itu bukan pemain di jalanan, bukan peminta-peminta di jalanan, tidak profesional, duduk di pinggir jalan. Itu ngapain ya? Oh, ternyata itu orang-orang yang terdampak oleh adanya tadi wabah ya. Wabah yang menimbulkan, dia belum kena wabah tapi terdampak. Dia tidak kena wabah, sehat walafiat, tetapi dia terdampak karena kerja di pabrik atau kerja di toko, kemudian tokonya tutup, pabriknya tutup, dan tidak mendapatkan income. Tentu ini juga harus menjadi pemikiran bersama. Maka dengan ini saya minta kepada seluruh jamaah hadirin ya, dan para simpatisan untuk bismillah memulai kegiatan ini. Berikanlah optimisme, tumbuhkanlah semangat, karena begini, di zaman Fir'aun saja ya ketat sekali. Tentu mendirikan rumah ibadah tidak diizinkan ya, tetapi Allah memberikan jalan apa? Wa wahayna ila Musa wa akhihi antabawwa aliqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Musa, engkau beserta saudaramu Harun bangunlah. Kalau memang tidak boleh bangun masjid, jadikanlah rumah sebagai masjid, kata Allah. Di situ wa aqimus sholah, kalian lakukan sholat. Yang kedua, wa basyiril mu'minin. Musa, berikanlah optimis kepada mereka untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kemenangan. Nah, terjadilah Bani Israel yang kecil, yang terintimidasi, yang tidak terhitung bagaimana bisa bersaing, berkompetisi dengan Fir'aun. Nabi Musa membesarkan hati mereka,
Kata Nabi Musa, ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah. Ya. Minta tolonglah kepada Allah, bersabar, kata Allah, bumi ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Allah akan memberikan kepada siapa yang Dia mau. Dan Allah sangat suka sekali kepada orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, persoalannya kembali, takwa itu adalah konsep. Takwa itu adalah pengelolaan, puncaknya ya. Kalau kehati-hatian, kalau ketelitian berarti ngomong masalah konsep, ngomong masalah pengelolaan. Jadi bisa disimpulkan, meskipun secara arti takwa itu artinya kehati-hatian, tetapi bagaimana? Apakah mungkin orang mengatakan, hati-hati ya kamu duduk? Tidak mungkin. Tetapi ketika orang mau jalan, naik mobil, naik motor, nah hati-hati di jalannya. Berarti orang sedang berjalan, sedang memegang amanah. Hati-hati pegang perusahaan, hati-hati ngurus rumah tangga, hati-hati punya jabatan, hati-hati punya duit. Artinya kalau begitu, takwa itu adalah pengelolaan. Jadi sebesar-besarnya yang harus dikuasai dan harus menjadi kemampuan kita itu adalah mengelolanya. Bagaimana tanah yang Allah berikan, bagaimana waktu umur yang Allah berikan, bagaimana keluarga yang kita berikan, dikelola sebaik mungkin. Nah, patokan keberhasilannya beginilah. Kalau bapak-bapak dari 10 tumak kemudian tidak habis, ya. Kalau umur bapak-bapak dari 40 kemudian banyak manfaatnya, hitung saja untung, tidak usah dibandingkan dengan yang lain misalkan. Kalau bapak-bapak tadi pendapatannya tidak cukup, kemudian dari tahun ke tahun akhirnya cukup, itu adalah keuntungan, itu adalah kemajuan. Ya. Jangan dihitung tadi dengan angka harus 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tetapi dari titik bapak berangkat. Kalau bapak-bapak tadinya tidak bisa baca Quran, tidak bisa berjamaah, kemudian hari ini menjadi bisa, itu maju. Kalau ibu-ibu tidak bisa menabung, uang dari suami hanya dapat kemudian dihabiskan saja. Tahun ini disisihkan dan tahun selanjutnya, itu namanya maju. Ya. Ini supaya semua bisa memiliki dan bisa merasakan majunya, parameternya dari apa? Ekonominya, parameter dari tadi ilmunya apa? Kalau saya dulu setelah 30 tahun, 40 tahun masih hafal 10 surat, setahun ini saya garap 10 surat. Oh, ini bidang pendidikan saya, Al-Quran, alhamdulillah. Nah, itu parameter-parameter yang harus dipegang. Dan yakinlah kalau setelah demikian, nah, bagaimana saya baru menanam, bagaimana saya baru 1 ayat saya hafalkan, kemudian besok ajal menjemput dan saya harus pulang. Yakinlah Allah menunggu dengan ampunannya. Yakinlah Allah akan memberi kebaikan apa yang kita lakukan. Wa ma takunu fi sya'nin, kata Allah. Tidak ada sesuatu persoalan yang kalian miliki. Ya. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Tidak ada satu ayat pun yang kalian baca. Ya, baru berapa ayat? Wala ta'maluna min amalin. Dan tidak ada satu pekerjaan pun yang kalian lakukan illa kunna alaikum syuhudan idtufiduna fi. Wa ma ya'jubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Di langitnya, di buminya yang kalian lakukan. Coba, apa yang di langitnya sekarang yang kita lakukan? Di buminya menanam, betul? Di buminya kita berternak, di buminya kita mengurus anak, mengurus istri. Kalau di langitnya apa yang kita lakukan? Live. Di buminya, di langitnya apa yang kita lakukan? Kasih jempol. Itu Bapak sedang melakukan ke langit. Artinya menggunakan gelombang. Oh, ini apa yang kalian lakukan? Terus terang, ini kan kebaikan dengan adanya tadi program-program seperti ini. Ya, bagaimana dunia akan semakin menyempit. Kalau dulu orang sulit percaya kepada hari akhirat, sulit percaya kepada catatan raqib dan atid, hari ini orang bisa semakin percaya. Kita dipindai gambar kita yang ada di sini dan gambar bapak-bapak dipindai melalui Zoom meeting hari ini. Dalam 1 detik kita bisa berhubungan dengan mereka di berbagai tempat dan di belahan dunia. Ini menandakan, ini tercatat bahwa pada gelombang ini berjalan gambar-gambar kita, suara-suara kita.
Maha besar Allah. Maha besar Allah itu. Mereka mencatat tidak ada pekerjaan. Kalau saja kamera hari ini hanya berapa megapiksel, tetapi apa yang Allah lakukan, perekaman kamera Allah itu tidak akan luput besar ataupun kecil, bisa di zoom dan zoomnya itu tidak akan pecah. Kalau bapak-bapak memfoto hari ini menggunakan zoom, diperbesar nanti akan pecah. Tapi kamera yang dilakukan oleh Allah tidak akan pernah pecah. Seluruhnya akan membuktikan dan akan menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, karena itu, jadi kembali lagi bahwa sebesar-besarnya agama ini adalah program. Jadi bapak-bapak, mari kita bergerak melakukan perubahan setelah kita dibina sebulan penuh ini. Dan saya yakin kalau bapak-bapak melakukan program, tinggal hitung-hitungan nanti 100 hari ke depan, ya, biasa ditanya kalau presiden, kalau tadi pemerintahan baru ditanya 100 hari setelahnya sudah dapat apa, kita pun sama. Bapak-bapak insya Allah 100 hari bapak-bapak menghafal, sudah ada beberapa yang hafal. Bapak-bapak yang menanam kangkung sebelum 100 hari pun sudah dituai. Apalagi yang menanam pokcoy dan sosin. Ya. Bapak-bapak 100 hari melaksanakan ibadah, silakan nanti berdiskusi dengan kita. Ya, dengan saya, saya setelah melaksanakan bangun malam setiap hari ternyata banyak sekali yang tidak cocok dan tidak baik buat saya. Tetapi saya minta 100 hari dulu. Kalau nanti bapak-bapak merasa setelah melaksanakan berjamaah, berjamaah itu tidak baik, banyak buruknya terhadap ekonomi, terhadap apa, mari kita berdiskusi. Karena sepanjang yang saya lakukan dan jamaah yang sudah saya bina yang lakukan, itu luar biasa. Hasil daripada berjamaahnya ada, hasil daripada tanamannya ada, hasil daripada perekonomiannya ada, hasil daripada pendidikannya ada. Dan sekarang tahu tidak, masalah pendidikan terkendala tadi dengan belum ketemunya vaksin ini. Apa? Sekarang harus jaga jarak. Bayangkan, sekolah yang ada ya secara bangunan tidak bisa menampung kalau tetap tidak dilakukan rekayasa dan perubahan-perubahan. Akhirnya apa? Mau dibikin 1 minggu sekali. Dan tahu tidak bapak-bapak, dalam sistem Islam, ruang pendidikan itu yang paling utama di mana? Di rumah. Waktunya sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Ini luar biasa. Ya, jadi saya pernah diberi pertanyaan waktu itikaf kemarin, bagaimana saya itu tidak sekolah? Saya tidak mau mengatakan semua kaum muslimin tidak ada yang sekolah. Kalau kaum muslimin tidak sekolah, artinya dia sudah keluar dari keislamannya. Saya katakan demikian. Hanya sekolahnya jangan diartikan pakai seragam merah, pakai seragam biru, ya. Kemudian berangkat naik angkot atau naik motor. Bukan itu yang dipahami oleh kita sekolah itu, tapi sekolah itu adalah belajar intinya. Karena tidak kurang yang mereka berangkat ke sekolah tapi pulangnya bodoh. Kenapa? Di sekolahnya tidak belajar. Ya, maka oleh karena itu perasaan ini, keyakinan ini harus dipegang dan harus dibuktikan. Bukankah Al-Quran itu adalah materi dasar untuk membentuk cara berpikir? Ya, untuk bisa melihat lebih tematis bagaimana Al-Quran tematis sekali di dalam masalah puasa. Ya, takwa, manajemen, pengelolaan harus melahirkan atau harus didasari oleh 5. Takwa itu buahnya. Takwa itu harus melahirkan kemudahan. Karena orang hati-hati, cermat, dikelola harus melahirkan kemudahan. Jelaskan. Dan kemudahan itu adalah barang yang kita butuhkan oleh siapapun. Ya. Manusia butuh kemudahan. Kenapa di Indonesia misalkan banyak candaan-candaan yang laku, yang di Facebook, yang di YouTube itu? Karena apa? Karena memang rata-rata di kita itu sulit. Yang seharusnya mudah, sulit mencapai pendidikan karena biayanya mahal. Misalkan sulit untuk mendapatkan akses ekonomi. Karena apa? Karena tidak ada yang membimbing. Bukan masyarakat tidak mau menjadi sejahtera. Orang hari ini tidak perlu diajari tujuan, tetapi berapa dari mereka yang sama tujuannya dengan kita?
ingin sejahtera, ingin pintar, ingin anaknya soleh. Tapi berapa mereka yang mengetahui jalan menuju sejahteranya? Persoalannya pada jalan, persoalannya pada konsep kembali. Dan siapa yang mengajari, siapa yang membimbing mereka untuk berkonsep? Bayangkan, masyarakat saat pandemi kemarin, dampak dari karena tidak menabung itu tidak sedikit. Berat mereka menghadapi kehidupan ini. Maka oleh karena itu sebesar-besarnya ya agama ini program, dan saya minta kepada seluruh jamaah dan simpatisan yang sudah bisa mengakses program ini, marilah berbagi. Ya. Karena rakyat itu bukan hanya butuh duit, tapi mereka juga butuh pencerahan berpikir. Maka dalam konsep surat Al-Balad, makanan itu nomor 2, bukan nomor 1. Yang pertama harus dibebaskan cara berpikir. Kalau manusia terbelenggu dengan kebodohan, kalau manusia terbelenggu tadi dengan penjajahan, kalau manusia terbelenggu tadi dengan pemikirannya yang pendek, itu harus dibebaskan. Kata Allah, fakku rokobah. Kita itu bahan dasarnya sama. Ya. Kalau bapak-bapak melihat, Nabi kita dilahirkan pun dia bukan orang yang melimpah saat dilahirkan. Karena hak ayahnya, Sayyidina Abdullah, ya, ayahnya itu sudah diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib pernah nadar kakeknya bahwa kalau ini air Zam-Zam muncul lagi, mengalirkan air lagi, saya akan persembahkan satu anak saya, artinya akan disembelih. Ya. Anaknya banyak, Ibnu Abdul Muthalib itu dikurah, dikocok, yang keluar ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah. Karena dan itu adalah anak yang tersayang bagi Abdullah, maka Abdullah ngomong ke para tokoh-tokoh, para kiai waktu itu, kalau istilahnya kita para ajengan waktu itu, bagaimana bisa tidak ditebus dengan uang, dengan harta? Maka tidak kurang 100 onta untuk menebus tadi nyawanya ayah Nabi Muhammad. Artinya Abdullah tidak berkecukupan karena sudah diambil lebih dulu. Maka paman-pamannya yang lain, Abu Hakam, mereka itu orang-orang kaya karena Nabi Muhammad adalah anak bangsawan, tetapi hartanya sudah habis. Dan tahu tidak, dia sudah ditinggalkan ayahnya selagi dalam masa kandungan, kemudian ditinggalkan pula oleh ibunya. Bagaimana beliau bermimpi besar, bagaimana beliau berusaha untuk mencapai hidup yang baik, turunlah Al-Quran dan dibawalah masyarakat Mekah yang jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Hari ini istilah jahiliyah itu, ya, kebalik berpikir, ya, kebalik berpikir atau bodoh. Dia terapkan itu konsep Mekah yang tidak punya istana megah hari ini bisa menguasai, bisa mendunia, luar biasa. Maka kalau kita diizinkan, ya, kita bangsa Indonesia diizinkan untuk tadi membangun, ya, kejayaan, membangun kesuksesan luar biasa, ini menjadi hal yang paling terindah, ya. Karena itu saya minta kepada jamaah untuk bisa berbagi. Maka saya beberapa jamaah, mohon maaf, ya, yang mau ke sini, jamaah itu saya bilang, lakukanlah nobar, ajaklah rakyat, ajaklah masyarakat, berbagilah. Karena salah satu tujuan puasa adalah menciptakan orang-orang yang bisa bersyukur. Syukur itu lebih kepada apa? Lebih kepada berbagi puncaknya. Tahu tidak? Kenapa berbagi itu menjadi puncak kebahagiaan? Bapak-bapak ingin ibu-ibu tahu datanya? Oke. Bapak-bapak sudah jadi orang tua, sudah punya istri, bahagia tidak? Kalau jadi suami tidak bisa berbagi duit kepada istri dan anaknya, bahagia tidak? Bahagia tidak? Sedih kalau menjadi bapak, menjadi seseorang yang tidak bisa berbagi. Kita kan kesimpulannya ke istri memberi, berbagi, ke anak berbagi. Bayangkan kalau kita ditakdirkan oleh Allah bisa berbagi bukan hanya kepada istri, kepada tetangga, kepada masyarakat sekitar. Apa yang harus dibagi?
Makanan, murahlah makanan. Kalau memang itu ada makan, salinglah berbagi. Apalagi hari ini masyarakat belum kenyang. Bismillah. Saya senang sekali lihat gambar dari jamaah dan simpatisan dan dari pengusaha yang mengumpulkan makanan. Ayo kita nobar. Harus ada makanan. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik dari apa yang dikeluarkan. Amin ya rabbal alamin. Berbagi apa? Berbagi keyakinannya, berbagi prinsipnya. Ya. Karena yang baik itu bukan orang yang hanya tadi senang karena dia sudah mendapatkan kebaikan, tetapi yang baik itu adalah bisa berbagi dan membagikan kebaikan yang lainnya. Itu menjadi satu paket. Sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Memperbaiki diri dan mengajak orang lain menjadi baik, itu menjadi satu paket. Kenapa? Karena kalau kebaikan itu tidak disebarkan, maka yang akan tumbuh adalah kejahatan. Sebaliknya, yang akan tumbuh adalah kebusukan. Maka berbahagialah para bapak-bapak hari ini yang bisa berbagi meskipun tadi dengan jempolnya, dengan materinya, dengan apa. Orang semua menjadi bisa mengakses, mendengar apa yang seharusnya mereka pahami dari agama ini. Karena kalau agamanya dipahami sebagai beban, ya, tapi agama tidak memenuhi unsur-unsur yang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, maka meskipun itu dalilnya Al-Quran, maka meskipun itu dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tetap akan diabaikan oleh manusia, oleh orang. Maka belajarlah untuk tadi memahami dengan sebenarnya. Kalaupun nanti, wah agama ini tidak mumpuni, wah agama ini tidak mengisi ruang kebutuhan, jangan dulu disimpulkan seperti itu. Barangkali pemahaman kita terhadap agamanya dangkal. Ya, karena jauh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad bisa menembus sesuatu yang dikatakan sebelumnya mustahil, yang dikatakan sebelumnya ini tidak mungkin, tetapi menembus. Bagaimana bisa menembus agama ini ke Eropa, bagaimana agama ini bisa menembus ke Afrika dan ke Asia. Luar biasa. Kalau agama sudah menjadi kebutuhan, nah ya seperti contoh begini bapak-bapak, kenapa mall tidak bisa ditutup? Kenapa pasar tidak bisa ditutup meskipun PSBB? Karena semua orang sudah meyakini dan menganggap itu kebutuhan. Kalau pasar ditutup, mati semua. Kenapa masjid ditutup? Karena belum menganggap bahwa masjid itu kebutuhan. Itu saja sederhana. Di sini saya tidak mengkritik atau tidak menyudutkan, tetapi persoalannya kepada persoalan pandangan. Tetapi persoalannya persoalan persepsi, persoalan cara orang melihat, cara orang berpikir. Apakah masjid dianggap sebagai beban? Ya. Coba kalau dari masjid muncul orang-orang yang memberikan kontribusi, coba kalau dari masjid muncul orang-orang yang memberikan ketenangan, memberikan pembanding berpikir kepada pemerintah hari ini, ya, bagaimana seharusnya. Bukan harus sama, satu idem semua, bukan begitu. Pandanglah hal-hal yang realistis, pikirkan juga hal-hal yang lainnya. Kemudian itu muncul dari masjid, orang-orang yang produktif, orang-orang yang mau berbagi. Tentu keberadaan masjid ini akan dipertahankan. Kalau masjid sudah jadi pengelolaan, apakah masa pandemi ini kantor desa, kantor kecamatan, kantor bupati, gubernur, kepresidenan di lockdown tidak? Kenapa? Karena kalau itu di lockdown bahaya. Kenapa mesti di lockdown? Karena memang juga kalau dijalankan juga belum melahirkan apa-apa, cuma sholat doang, wajar-wajar saja. Saya juga tidak marah gitu. Tetapi marilah kita menciptakan bahwa masjid ini adalah rumahnya Tuhan, bahwa masjid ini adalah rumahnya Allah. Allah dengan segala kelebihannya. Kenapa orang yang menjadi pengikutnya menjadi tidak berlebih? Aneh. Punya teman saja orang yang maju di bidang perusahaan, ya. Punya teman saja orang yang maju di bidang politik. Kita merasa berbahagia. Oh, saya punya teman jadi gubernur, bahagia kan? Kita ikut besar, betul tidak? Bapak-bapak punya teman yang maju menjadi presiden. Oh, itu dulu teman saya SD. Ya, meskipun kenalnya 2 hari, dia pindah lagi, tetap saja diakui
teman, karena ada kebanggaan dari kebersamaan itu. Siapa yang bangga dekat dengan Allah? Saat dekat ke masjidnya, ini yang harus ditumbuhkan. Saya bangga bisa ke masjid. Allah, tahu tidak Allah? Teman kamu punya perusahaan berapa? Allah itu menciptakan langit, bumi, bintang, dan menciptakan teman kamu. Betapa saya tidak bangga saat dekat dengan beliau. Ini persoalan perspektif, ini persoalan persepsi, ini persoalan keyakinan, ini persoalan pemikiran yang bisa dibentuk dan bisa diyakinkan. Nah, kalau sudah begini, agama sudah menjadi program, tinggal menunggu. Hasilnya, Bapak menanam apa hari ini, Bapak bekerja apa hari ini, untuk kemasyarakatannya apa, untuk ekonominya apa, untuk ilmunya apa. Oleh karena itu, saya sangat bahagia sekali, ya, tadi kepada jamaah yang betul-betul tadi bisa berbagi. Ada berapa jamaah? Saya pengen ketemu gampang, saya bilang. Kalau ketemu nanti ke Bandung, ketemu sama orang Bandung, gampang, ngumpul. Gitu. Tetapi saya lebih bahagia ketika jamaah bisa berbagi kepada masyarakatnya. Bahwa sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya agama ini adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kan? Katakan oleh kamu Muhammad bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian semua manusia. Di sini tidak bicara ras, di sini tidak bicara bangsa. Maka, saya bersyukur sekali dengan kemajuan yang diraih hari ini. Dengan proses IT seperti ini, kita bisa bersama, tidak kurang lebih, yang berbarengan bersama kita itu 5.000 orang. Dan bapak-bapak yang menonton Facebook mungkin bisa melihat, ya, tadi di Zoom, mereka bersama-sama mengikuti acara ini. Tentu, sekali lagi, saya mengajak kepada semua pihak untuk bisa memanfaatkan ini, karena kalau tadi kita batasi, ya, membangun kebaikan ini harus kumpul pada satu titik, pada satu tempat, tentu tidak akan ada tempat yang mumpuni. Ya, di Bandung saja ada tidak tempat yang bisa menampung 5.000, 10.000, 20.000? Tentu tidak mungkin, ya, kecuali kalau menggunakan GOR mungkin. Tetapi GOR juga terbatas. Bagaimana kalau yang nontonnya 500.000? Nggak mungkin. Karena GOR paling banyak berapa? 100 ya? 100 ribuan GOR itu paling banyak. Senayan juga cuma 120.000. Bagaimana kalau mau 10 juta nonton? Tapi dengan IT, hari ini seluruh DKM-an, seluruh asatid membuka masjidnya, semua orang masuk ke masjid. Itu daya tampungnya luar biasa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, ya, mungkin yang ketiganya tadi halal bil halal, ya, tentu saling permaafan itu sudah pasti. Tetapi selebihnya adalah kita bagaimana membuka lembaran baru, ya, program-program kerja menunggu sesudah dilatih, ya. Tadi yang selanjutnya ini adalah sebagai apa? Kalau kemarin perpisahan, ya, dari tanggal 29 kita tutup itikaf, ini lebih mengawali kepada meniupkan peluit, ya, melepaskan setiap binaan, setiap tadi yang dilatih peserta untuk meraih dan menjalankan program, meraih target, menjalankan programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Syawal ini kita meniatkan diri semua untuk meningkatkan, untuk melakukan perubahan, untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi orang lain. Karena hidup yang terindah adalah anfa'ulinas. Kalau bapak-bapak tadi, kenapa berbagi menjadi sebuah makom yang tertinggi? Karena memang sedih kalau jadi suami tidak bisa menapakahi, tidak bisa membiayai anak istri. Nah, jadi kalau punya istri 2, lebih bahagia lagi tidak? Gitu kan? Lebih bahagia lagi, asal baik, ya.
satu baik, dua lebih baik. Kalau begini mah satu baik, dua tidak lebih baik, jangan. Ambillah satu. Tapi kalau sekiranya lebih baik, ambil 4 juga. Nah, jadi sederhana saja saya malah. Ya. Kalau sekiranya lebih baik. Tapi kalau satu ditakol ku pamajikan nu kolot, gitu. Itu mah entong lah. Ini bukan menyemangati ibu-ibu ya, jangan khawatir. Bapak-bapak tidak ada wajah untuk mendua sepertinya ini di sini. Karena duitnya masih sedikit, Bu. Itu ya. Ini sudah berapa jam? Cukup? Pertanyaan? Oh, siap. Oke. Ya itu. Tadi silakan dari para jamaah yang berada di kota dan pelosok untuk memberikan pertanyaan. Katanya di situ banyak rangsangan-rangsangan untuk ya ibu-ibu, bapak-bapak memberikan pertanyaan. Tapi jangan pikir Bu ya, Pak. Kita ngomong kebutuhan aja lah. Apalagi pikir-pikirnya kontroversi. Kan kita tidak butuh kontroversinya ya. Jadi nanya-nanyanya ya masalah kehidupan gitu. Bagaimana tadi bikin anak soleh, kemudian bikin tadi sejahtera apa gitu. Kemudian bikin kita bisa berjamaah yang standar-standar aja lah gitu. Tetapi di antara kita masih sulit untuk melakukannya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban, saya bisa memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ya gitu. Ayo, enggak, silakan. Dari masjid mana dulu nih? Ini kan banyak nih ya. Ada mesinnya dicantumkan, mau di sini dulu yang bertanya apa yang di luar dulu? Boleh yang di sini dulu lah. Satu yang di sini dulu. Enggak. Ada yang bertanya di sini? Ada tidak? Ya sudah. Sambil jalan. Ini saya Eri dari Masjid Abdurrahman bin Auf Rancaike, Bandung. Assalamualaikum. Bandung Timur ya? Tuh, Rancaikek Bandung Timur kan? Kabupaten Bandung, Mas. Assalamualaikum. Bagaimana cara memaafkan orang lain tanpa terpikiran terus padahal hati sudah ikhlas? Mohon pencerahannya. Bagaimana? Cara memaafkan orang lain tanpa terpikiran terus. Bagaimana cara memaafkan orang lain? Ya, tergantung itu operasionalnya ya. Saya tidak bisa menebak kejauhan dari sini. Persoalannya persoalan apa? Ya, kalau persoalannya yang sulit juga mungkin bapak-bapak sulit juga memaafkan ya. Gitu. Ya, kalau hutang contoh hutang. Saya pernah bisnis dengan seseorang, laba saya sekitar 900 waktu itu. Gitu. Kemudian terakhir nyangkut 300 dan itu dibawa meninggal. Saya ketemu dengan keluarganya, ini sisa hutangnya besar sekali 600 ya, karena saya bekerja sama dengan dia, saya dapat 900 untung dan modal saya tidak habis. Yang 300 saya bilang begini ke keluarganya, kalau kalian punya waktu untuk membayarnya, punya kesempatan, punya duit, silakan bayar. Kalau tidak, sudah, jangan dihitung sampai yaumil qiyamah. Saya sedekahkan. Kalau kalian tidak mampu, silakan saja. Gitu. Kalau punya, silakan bayar. Kalau tidak, tidak apa-apa. Ya, sedekahkan lah. Artinya memaafkan. Gitu. Nah, itu memaafkan. Jadi tadi dari sisi apa permaafannya? Ya, biasanya kalau pengkhianatan itu susah dimaafkan, betul tidak? Hal-hal yang bersifat pengkhianatan susah dimaafkan karena pengkhianatan itu keji ya, itu biasanya gitu. Tetapi bagaimana kalau pengkhianat itu meminta maaf kepada kita, kemudian dia mau bertobat, ya kita lebih baik memberikan maaf. Kan tadi yang pinjam duit tidak meminta maaf kepada kita, tapi kita memberikan maaf saja. Gitu. Ya, misalkan kalau kata-kata menyinggung, ya
Kemudian orangnya meninggal, teman kita, bapak-bapak maafkan tidak, meskipun dia tidak minta maaf. Ya sudahlah, dimaafkan gitu kan. Jadi tergantung apa yang mau dimaafkannya ya. Enggak. Tetapi yang jelas memberi maaf itu lebih baik. Masjid. Bisa komunikasi dengan jemaah. Iya, di Bali. Oh silakan. Oh ini ada di Bali ya? Bisa bertanya langsung dan ngobrol mau bertanya, silakan bisa. Oke, mana tayangannya yang di Bali ini? Silakan yang di Bali. Ini mana ya? Agak sebentar. Di situ aja lah. Mana coba? Ini yang di Bali ya? Silakan. Oh ini sepertinya Mas Wahid ya, orang Madura ini dia. Coba lihat. Ya, itu Mas Wahid ya? Ya, ini dia orang Madura asli Pak. Ayo Mas Wahid, silakan Mas Wahid. Assalamualaikum. Sehat? Kabarnya kaya. Ini belum keluar suaranya. Audionya. Di Isma tolong di depan, ini sepertinya suamimu gaptek. Bisma tolong di depan, suamimu gaptek nih. Sebentar Mas Wahid, jangan ngomong dulu, belum masuk. Nanti ada perbaikan teknis, pertanyaan selanjutnya dulu. Oke. Selanjutnya dari saya Intan Jayanti dari Masjid Al-Hidayah Bandung. Bandung. Bagaimana cara memulai kembali atau membangun daya pikir anak-anak supaya selalu berpikir positif dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, terutama dalam hal agama seperti mengaji atau hal lainnya, agar bisa dibangkitkan semangatnya kembali supaya efektif dan menarik kembali semangat anak-anak dalam apa yang harus dilakukan. Untuk membangun tadi recovery, untuk membangun kepercayaan, untuk menjadikan anak-anak soleh adalah tidak ada cara lain. Bapak-bapak lebih dulu harus optimisme. Ya, jangan takut tadi dengan susahnya anak-anak. Ya, jadi kembali kepada ayat innal kalla innal insana layatgo, bahwa secara watak manusia itu rese. Ya, bukan tidak bisa diatur, bukan tidak bisa dibentuk, hanya kita saja jujur, lagi kecil, mendingan ngaji, mendingan main layang-layang. Jujur. Mendingan ngaji, mendingan main game. Ya, jujur. Bukan tidak bisa belajar. Paham tidak? Nah, jadi cara menerjemahkan kalau innal insana itu seolah manusia itu tidak bisa berubah. Hanya rese. Nah, adalah satu, pertama sekali orang tua harus optimis bahwa anaknya itu akan soleh. Dua, harus dekat. Karena tidak bisa kalau tidak dekat. Mau anak soleh tapi dicampurkan dengan yang tidak baik, nanti masuknya ismu mereka. Nasihat kita tidak akan masuk. Yang kedua, ya. Oh ya, sebentar dulu Mas. Yang ketiga, karena ini persoalan semua ya. Semua sudah menginginkan. Mau anak soleh tidak? Nah, satu tadi harus optimis. Dua harus besar hati, punya program, harus dekat. Ya. Programnya apa? Kalau anak bermain dengan teman 7 hari, dengan bapak 1 kali, mana yang lebih kuat ismenya? Nah, tapi bagaimana kita itu, anak itu makhluk bersosial, pilihkan temannya yang baik, temannya yang ngaji. Alhamdulillah kan nyambung nanti. Nah itu diantara hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang. Jadi nanti nyambung. Lingkungan mereka di mana belajar, lingkungan mereka di mana mereka bergaul, dengan tadi keinginan kita harus disambungkan. Insya Allah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang soleh dan baik. Hati-hati, sekali lagi, hese itu, susah itu bukan tidak bisa dibentuk, tetapi menantang persoalan bagi kita untuk dihadapinya. Ayo, silakan. Ayo. Ya, Mana itu? sudah bisa. Coba. Ayo, silakan. Yang dari Bali. Silakan Mas Wahid. Barusan diputus? Enggak. Oh, buffering.
Halo Mas Wahid. Ya nanti kalau sudah itu langsung potong aja dia masuk ya. Kalau sudah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kasih mic deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo silakan Mas. Sampaikan saja Mas, sudah kedengaran Mas. Saya mewakili dari Jemaah Bali dan saya mewakili dari Jemaah Bali dan Madura. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya Mas, pasti Mas. Silakan, ada yang mau disampaikan. Mewakili dari Jemaah Bali dan Madura. Mohon maaf lahir dan batin. Dari Jemaah Bali dan Madura, mohon maaf lahir dan batin. Iya, siap. Dimaafkan sekali Mas. Alhamdulillah. Di Bali sehat semua. Anak-anak pada ada kemajuan dari segi ibadah, dari segi amalan. Alhamdulillah pada semangat, dan semoga dengan adanya halal bihalal ini kami mengharapkan kepada teman-teman yang di Bali supaya lebih meningkatkan. Amin. Amin. Dan Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? saya sudah merasakan setelah saya masuk ke jemaah ini, termasuk ke majelis tarbiyah ini, saya merasakan nikmat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehidupan saya bisa terarah dan selalu diarahkan, sehingga saya merasa menjadi manusia. Alhamdulillah. Kehidupan saya sebelum saya masuk ke jemaah ini. Sebelum saya masuk ke jemaah ini. Dan kagetlah di sini. Dan begitu arahan dan arahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan dari kami semua yang di sini, Mas beserta jamaah dan simpatisan di Bali, ya, masjid yang kemarin kita juga kemarin roadshow, mudah-mudahan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo, lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari ini tidak menyebutkan daerahnya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi wabah ini sedang wabah ini tak kunjung hilang? Kalau wabah ini tak kunjung hilang, bagaimana sikap kita? Tadi sudah saya gambarkan optimisme lah ya, optimis saja bahwa nanti juga ini akan ketemu tadi vaksinnya ya. Yang kedua, berjalanlah dengan walaupun tadi ada batasan-batasan ya, karena juga bapak-bapak punya beban, harus menapakahi keluarga, harus apa, dengan tadi tetap berhati-hati dan berwaspada. Bismillah saja ya. Lanjut, ada nih. Selanjutnya dari pertanyaan dari perwakilan dari Teles, Sidang Omar. Kenapa para sahabat begitu sedih ketika tinggal Ramadan? Kenapa para sahabat sedih ketika tinggal Ramadan? Karena memang Ramadan yang dilakukan oleh Nabi itu berkesan sekali. Berkesan sekali karena Nabi habis-habisan
memimpin para sahabatnya, membina dan membentuk para sahabatnya menjadi manusia-manusia unggul. Maka saya membawa tema pada puasa tahun ini, puasa menuju kompetisi global. Kompetisi itu apa? Perlombaan. Kompetisi itu apa? Adu tanding, adu ketangkasan. Kenapa orang suka nonton bola? Karena memang di situ sedang adu tanding, sedang uji coba mana yang lebih cantik permainannya. Ya. Nah, itu diantaranya. Nah, Nabi membentuk setiap orang yang dibina dan percaya oleh beliau menjadi punya daya tanding, menjadi punya daya kompetisi luar biasa, dan juara itu ditunggu, kemenangan itu ditunggu. Karena apa arti kemenangan? Sukses. Apa arti juara? Berhasil. Jadi setiap keberhasilan itu ditunggu. Kalau kita punya anak, punya keluarga berhasil, bahagia tidak? Meskipun bukan kita. Kalau kita melihat kaum muslimin yang lain maju, bahagia tidak? Kalau Indonesia maju, kaum musliminnya bahagia tidak? Seluruh kaum muslimin di dunia bahagia. Saudi bahagia, Palestina bahagia. Menjadilah manusia yang unggul. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diana dari Masjid Al-Hidayah Bandung. Ya. Ketika saya berbuat baik, kita sering dimanfaatkan orang lain. Jika kita bersikap tidak baik, kita merugikan orang lain. Jadi bagaimana sikap kita yang harus kita miliki? Ketika kita berbuat baik dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Kalau dimanfaatkan tentu ada negatif ya. Kita tidak mau ya. Artinya jadilah orang baik yang tidak bisa dipermainkan oleh orang lain. Nah, supaya apa? Kan kalau bapak-bapak nonton di sinetron, ya, ini sinetron nih, musimnya sinetron, nonton sinetron, ada orang baik, ya, alim, dikaplok, tempelin, plak, 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 cuma bilang, subhanallah. Saya minta bapak-bapak jangan jadi orang baik seperti itu, jangan. Ya. Itu orang tidak berdaya namanya, ya. Orang baik itu kaplok, kaplok, urusannya apa? Saya ajukan ke polisi. Nah, itu orang baik. Ini tidak ada angin, tidak apa, ujung-ujung main tampar saja. Adukanlah ke polisi, bawalah ke ranah hukum. Itu orang baik. Tapi kalau kaplok, kaplok, subhanallah. Nah, itu jadilah orang baik yang tidak mudah ditipu. Ya. Oh, saya mualaf. Datang kan, bapak-bapak suka sholat, suka bercaya, itu mualaf. Padahal modus, Pak. Datang ke sana mualaf, datang ke sini mualaf. Ya, tentu menjadilah orang baik yang sebetul baik ya. Jadi kalimat baik itu ada ketentuannya, ada aturannya. Gini, duit. Bapak orang yang berbagi baik tidak? Baik. Itu ada aturannya. Punya duit 1 juta, kasih buat impak 900.000, baik tidak? Tidak, keluar dari kebaikan, kata Al-Quran. Karena Al-Quran mengatur maupun sodakoh maupun impak itu ada aturannya. Lam yusrifu wa lam yakturu. Terlalu besar tidak boleh, terlalu kecil tidak boleh. Ya, jadi baik itu ada batasannya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Ayat Kusnadi. Saya bina dari Masjid Abdurrahman bin Auf Kercaike. Assalamualaikum, mau bertanya, kematian itu menuju kehidupan akhirat, tapi kenapa kebanyakan manusia takut menghadapi kematian? Bagaimana cara kita siap menghadapi kematian? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, bukan hanya takut menghadapi kematian. Manusia itu takut menghadapi masa yang akan datang. Sekarang ini lagi panik, terutama rejim dan yang mengerti perekonomian dan yang mereka yang memegang perusahaan takut. Maunya mereka waktu itu tidak berjalan. Dan tahu tidak?
Tanggal 5, tanggal 10 ada yang takut dengan tanggal 5, tanggal 10. Orang yang nganjuk mobil, orang yang nganjuk motor, belum siap untuk membayarnya. Bukan hanya kematian yang mereka takutkan. Dia tidak mau ketemu dengan tanggal 5. Dia mau sebulan itu 1 tahun kalau bisa. Jadi persoalan takut itu bukan masalah kematian, persoalan kesiapan. Nah, jadi bagaimana kita bisa siap menghadapi hari yang akan datang? Persiapkanlah, ya, persiapkanlah. Nanti kalau dipersiapkan, mati sekalipun kita akan tersenyum. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Ya, wahai nafsu, wahai pribadi yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah, ya, dan engkau mendapatkan ridhonya. Itu senyum, ya. Jadi jangan dikira mati itu tidak membahagiakan. Mungkin kematiannya menyakitkan, tetapi setelah kesananya, ya, sama ibu-ibu keluarin anak-anak sakit tidak? Sakit. Itu katanya, kata ibu-ibu, kata istri kita, itu antara hidup dan mati, ya, antara hidup dan mati. Sakit melahirkan, bahagia tidak setelah melahirkan? Bahagia. Apakah istri kita tidak mau lagi berhubungan dengan kita karena sakit? Minta lagi kan sama bapak-bapak. Nah, itu diantaranya. Jadi kematian itu jangan takut kalau dipersiapkan. Sesuatu yang tadi mengantarkan kita kepada kehidupan selanjutnya. Silakan lanjut. Ini dari Garut Selatan, Radia ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, Jum. Ya, silakan. Silakan Radia. Tidak jelas. Nggak jelas. Selanjutnya, Nggak jelas. ini pertanyaannya cukup menarik. Dari Assalamualaikum, saya Ibu Alit dari Tarogong, Garut. 1, uang tidak dibawa mati, tapi ketika tidak punya uang, puyengnya setengah mati. Dan yang kedua, bagaimana kiat-kiat meningkatkan amal soleh setelah Ramadan? Ya kan, uang tidak dibawa mati karena memang uang dibutuhkan pada kehidupan dunia. Ya, 1. Dan uang hanya dibutuhkan di alam dunia. Jangankan nanti ke alam akhirat, di alam mimpi pun bapak-bapak butuh uang tidak? Tidak. Di alam tidur pun sudah tidak butuh uang itu. Jadi jangan pernah meninggalkan uang dan mencari uang sepanjang masih di alam dunia, sepanjang masih hidup. Kalau sudah mati tinggalkan saja. Tidur juga kita tinggalkan. Tidak tahu di mana bisa saja uang itu hilang, bisa saja diambil orang. Ya, tetapi pertanggungjawabkanlah selama kita masih hidup. Dan kiat-kiat apa tadi? Mengerjakan dalam amal soleh dalam ibadah. Ya, kiat-kiatnya apa? Biasakan dulu. Kalau masih belum dirasakan nikmatnya, biasakan dulu. Apa enaknya berjamaah setiap waktu bagi orang yang belum biasa? Sama perbandingannya. Apa enaknya kata orang yang merokok melihat orang yang tidak merokok? Pasti orang yang merokok menganggapnya bahwa di depannya laki-laki itu tidak mengetahui kenikmatan dunia. Pasti begitu pikirannya. Karena saya dulu pernah mengalami dunia merokok. Sekarang saya tidak merokok. Saya baru berhenti, kenapa? Disimulasi oleh seseorang. Haji, kenapa tidak merokok? Tidak enak, Pak Haji. Kata siapa? Saya jauh lebih nikmat daripada Anda merokok. Dan saya berhenti merokok itu bukan karena sakit, tetapi saya mengejar. Betul tidak? Bahwa merokok nikmat, tetapi tidak merokok jauh lebih nikmat. Dan itu saya dapatkan sampai saat ini. Maka saya tidak pernah sebatang lagi dan tidak pernah bermimpi untuk merokok. Jadi persoalannya persoalan tadi belum diketahui rasa nikmatnya amal soleh. Biasakan dulu, ya. Gitu. Jadi biasakan. Bismillah. Lanjut.
Lanjut, ini pertanyaan dari banyak pertanyaannya, aduh. Banyak yang request pengen dulu tapi ngantri. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Izin mengulang, maaf masih bingung kenapa takwa yang artikan itu hati-hati dan teliti. Dalam Quran 2:183 sampai 185 dan yang diuraikan diharapkan setelah Ramadan menjadi orang yang unggul sukses, di mana dijabarkan dalam 5 poin ini: 1. Dapat kemudahan, 2. Dijauhkan dari kesulitan, 3. Dapat menghitung, 4. Mengagungkan Allah, 5. Dapat bersyukur. Jadi maksud takwa itu hati-hati dan telitinya gimana? Kenapa artinya itu? Soalnya dari kamus arti bukan itu katanya. Apaan? Ya, takwa itu kan disampaikan. Kalau ketelitian itu kan sebuah pekerjaan yang dilakukan pada situasi. Bapak-bapak teliti dalam tadi mengelola perusahaan, teliti dalam melangkah, teliti dalam ibu-ibu masak. Kasih garamnya kan harus teliti. Karena kalau nanti kebanyakan garam tidak bisa dinikmati, ya. Kebanyakan gula tidak bisa dinikmati. Maka apa yang tidak hati-hati dalam hidup ini? Nah, karena kehati-hatian berarti ngomong pengelolaan. Jadi takwa itu sama dengan pengelolaan. La'allakum tattaqun itu bisa diartikan agar kalian mampu mengelola semuanya. Menjadi mudah dikelola itu, kesulitan bisa dipecahkan. Ya. Kan ini sebesar-besarnya adalah pengelolaan. Maka ihdinas siratal mustaqim itu kita minta ilmu pengelolaan. Kita minta jalan pengelolaan itu, cara, kan? Semua tergantung kepada caranya. Sekarang begini. Ya. Ada orang pakai sendal jepit tapi dia menuju sejahtera. Belum tentu yang pakai sendal jepit dianggap kere. Belum tentu. Dia sedang menuju sejahtera. Ada orang yang pakai mobil hari ini tapi dia menuju kere. Kenapa? Dia ngambil mobilnya tidak takwa, tidak dikelola, tidak dihitung. Mentang-mentang uang mukanya murah, mentang-mentang masa pandemi bunganya murah, tidak dihitung dengan kemampuan membayarnya. 3 bulan, 4 bulan diambil lagi oleh debt collector. Berarti naik mobilnya menuju sengsara. Buka kunci mobilnya, starter mobilnya. Dan orang yang pakai sendal jepit, kenapa kamu belum beli motor hari ini? Tenang, saya masih belum cukup tabungan. Tenang, masih belum cukup untuk uang muka. Tenang, masih belum cukup untuk bayarannya nanti. Nah, nanti juga saya akan mengambil mobil. Orang ini sedang menuju sejahtera. Ini kan ngomong pengelolaan, bukan ngomong hartanya. Hartanya sudah ada, lautnya sudah ada. Nah, belajarlah untuk mengelola menjadi manfaat buat kita. Keluarganya ada, negaranya ada. Kalau tidak manfaat kan jadi beban. Hati-hati, punya anak itu kalau tidak bisa mengelola bukan menjadi untung, bisa mencekik kita. Hati-hati, punya perusahaan juga bukan jadi untung, malah jadi buntung. Paham tidak? Tidak sedikit orang yang sudah berusaha tetapi menjadi jatuh ke hormatannya gara-gara usaha. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Ini ada pertanyaan yang via Zoom, chatting Zoom. Assalamualaikum, dari Masjid Al-Jihad Siliwangi, Bandung. Apakah seorang ibu yang mengurus anaknya dengan segala pengaruh lingkungannya yang ada zaman sekarang sama, maksudnya sama nilainya mungkin ya, sama nilainya dengan ibu yang masukin anaknya ke pesantren? Sama enggak? Dalam nilai ibadahnya gitu. Ibu ngurus anak menjadi soleh di rumah mungkin, dan di ibu rumah, yang masukin dengan yang anak masukin ke pesantren. Itu kan teknis. Apakah dia masuk ke pesantren atau masuk di rumahnya, tetap tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang tua, dan nilainya akan sama, ya. Dan nilainya akan sama di sisi Allah, ya. Jadi kembali lagi, itu teknis. Apakah nanti kalau punya biaya di pesantren kan, tidak punya ya di rumah, yang penting anaknya menjadi soleh, itu sasarannya yang harus dicapai, ya. Lanjut. Sebentar. Selanjutnya Dari Kerawang, di absen saja, ada tidak? dari mana ya, sebentar ini tuh. Banyak. Karawang mana ya? Cianjur ada. Iya, silakan Cianjur. Coba lewat pertanyaannya lewat. Nah, dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jamaah Cianjur ingin diulas secara singkat tentang program unggulan sejahtera karena di sini baru bergabung katanya. Baru bergabung? Iya. Ya. Untuk dapat sejahtera itu memang sekali lagi tadi puasa ini adalah tadi Allah mau melatih ya, membina setiap orang agar menjadi mampu mengelola ya. Mampu menjadi mengelola. Itu dulu prinsip-prinsipnya. Nanti ala kadar nanti teknisnya harus bagaimana? Teknis itu tidak ada yang baku dan teknis itu berkembang. Hanya prinsip-prinsipnya harus didapat untuk dapat pengelolaan ini. Ya, salah satunya tadi untuk mencapai tadi sejahtera harus mudah melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena sejahtera akan berhubungan tadi dengan kemudahan. Contoh, kalau Anda tidak mudah menanam, Anda mudah menebang, dijamin Anda tidak sejahtera. Kalau Anda mudah menghabiskan uang, tidak mudah menabung, dijamin. Seperti itu program-programnya. Nanti mudah itu bisa dipenelisir. Apa yang baik mengenai program kesejahteraan, menabung, menanam, berdagang, bekerja, misalkan kan, yang belum kita mampu, itu dipentarisir, nah itu dilatih, disiapkan. Nah, selama bulan puasa, nanti diteruskan pada bulan berikutnya, tambahan lagi latihnya, tambahan lagi latihnya. Apa? Di bidang ibadah, di bidang keluarga, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tadi penanya menanyakan masalah itu, tadi coba kembali lagi karena ini juga nanti bisa ditonton, masih banyak pertanyaan, bisa dilihat kembali dari tayangan ini. Ayo lanjut, ada di Karawang tapi Pikih. Karawang. Pikih. Pikih. Lewat. Nggak usah Pikih, pas aja. Pas lewat, mohon maaf ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum, maaf, dari Firman Nasution tapi tidak menyebutkan lokasinya. Maaf, saya bertanya di luar tema, tapi ini sudah mengganggu pikiran saya dari dulu. Apakah kalau kita sudah bertaubat dari suatu dosa, apakah dosa itu kelak tetap akan dipertanggungjawabkan atau tidak nanti di akhiratnya? Tidak. Taubat itu adalah semacam pembersihan ya. Taubat itu semacam amnesti ya, kalau sudah diampuni, kalau sudah diterima sudah. Wa amruhu ilallah. Itu maka kenapa banyak para sahabat kalau sudah melakukan kesalahan besar meminta kepada Nabi, ya Rasul, anggap saja aku Islam hari ini. Yang maksudnya dia mau yang ke belakang tidak mau dihitung gitu. Pinter ya. Pinter kalau para sahabat itu melakukan kesalahan besar, ya Rasul, anggap sajalah aku mau Islam hari ini saja, karena yang belakang nggak mau dihitung. Padahal bukan begitu. Taubat itu begini, kalau bapak-bapak bertobat, seluruh kebaikan yang pernah dilakukan, meskipun dulu jahat, itu akan tinggal kebaikannya. Bapak-bapak sedang mabok tapi memberi bantuan kepada orang lain, itu bantuan kebaikannya akan dicatat, tetapi maboknya dihapus. Itu enaknya tobat. Yang baik yang pernah dilakukan tetap dicatat, tetapi yang buruk dihapus. Jadi tinggal yang baiknya aja. Makanya beruntung, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi jangan khawatir, yang bertobat seluruh kesalahannya diampun asal benar bertobatnya. Lanjut. Assalamualaikum, dari Ahmad Haika Ramadan. Dari Ibu Deti Masjid Al-Ikhlas Bandung. Bagaimana caranya menguji kesabaran di masa pandemik ini sementara kebutuhan semakin morat-marit? Bukankah itu membuat lemahnya iman seseorang? Ya, namanya darurat itu pasti menyakitkan. Namanya darurat itu pasti tidak menyenangkan. Tetapi sekali lagi, bagaimana
Meskipun darurat, intinya kita jangan melakukan maksiat, itu saja. Meskipun kita darurat, jangan melakukan mencuri. Ya, berusahalah, apalah, carilah. Ya, kalau memang susah berusaha, mintalah, nggak apa-apa. Dan saya minta kepada mereka yang berkecukupan, kepada mereka yang berlebih, berbagilah pada saat ini. Bukalah, apalagi di masjid-masjid. Ya, barangkali orang malu minta apa, bilang saja, bikin saja ATM-nya misalkan, sediakan saja beras di situ. Ya. Intinya ketika sulit jangan sampai kita, apalagi misalkan ibu-ibu atau janda sampai menjual diri, naudzubillah min dzalik, jangan sesulit apapun. Ya. Timbang kita menjadi jahat, lebih baik kita mati. Ya. Ya. Pasti sambil kita tetap meminta tolong kepada Allah, sambil kita tetap berusaha. Dan saya minta kepada mereka yang berlebih, berbagilah kepada yang berkekurangan. Ini ada nih, maghrib tinggal 15 menit lagi ya. Mereka harus cukup waktu untuk closing ya, karena di daerah-daerah katanya menyediakan sembako untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan ya, tadi penyelenggara di kedai-KM-an ya, lihat penyelenggaranya di Naiman, di Bandung, Al Jihad, kemudian di Al Amanah, di Tasik, di mana yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, di Karawang. Ya, silakan tadi beserta panitia untuk membuat pertanyaan, ya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Masih ada waktu 15 menit dan closing. Silakan tutup doa. Intinya dari saya, pusat majelis tarbiyah sini mengucapkan selamat beridul fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah baik kita semuanya. Dan saya banyak sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan izin dan memberikan tempatnya untuk melakukan nobar. Mudah-mudahan kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang baru yang pemerintah sebutnya new normal ya, mudah-mudahan kebiasaan baru ya, karena betapa tidak kita hadir tidak kurang dari 5.000 yang menonton, bisa mengakses, duitnya bisa lebih irit. Kalau seorang kesini habis 20.000 berapa coba? Belum tempatnya tidak cukup ya. Tapi kita bisa berbagi dari sini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang sudah bapak-bapak berikan dari kebaikan untuk mendukung dan menopang acara ini, Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Saya ucapkan kepada semuanya, kulu amin wa antum bi khair, kulu amin wa antum bi khair. Ya. Tentu kita semua saling memaafkan atas kesalahan yang sudah kita lakukan, dan kita sebesar-besarnya meminta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, dan kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada lagi? Ya. Ya, tadi kan harus diselesaikan kepastian kan 15 menit lagi. Mereka harus bersiap-siap ya. Kita tidak, bapak-bapak pokoknya yakini bahwa tidak hanya pertemuan ini, kita akan terus berkala, karena ini ngomong program, berarti ngomong program harus ngomong evaluasi, ngomong terukur, nanti juga apa kesulitan-kesulitan selama melaksanakan program. Tentu ini harus mendapatkan pemecahan-pemecahan. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.